Ya, langsung saja diterangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Radhiyallahu ta'ala anhu. Wa amma al-'ilmu bi ahkami zakati ala man la mala lahu tajibu alaihi zakati fihi fala yajibu. Oh, di situ. Adapun ilmu tentang berkaitan hukum-hukum zakat. Zakat terbagi dua. Ada zakat harta, ada zakat badan. Zakat badan yang disebut dengan zakat fitrah. Apa Pak? Zakat fitrah. Yang kedua zakat harta. Nah, itu banyak. Lihat diri kita. Kita termasuk orang yang punya harta apa enggak? Gitu. Dan kita termasuk orang fakir apa enggak? Kebanyakan orang, apalagi yang hidup di Jakarta, yang di kampung aja jarang dikatakan fakir, apalagi di Jakarta. Buktinya itu bisa nyicil motor, ya kan? Buktinya bisa ini, bisa itu. Tuh, bukan karena sedikitnya nikmat Allah, tapi sedikit kita bersyukur akan nikmat Allah. Banyak. Nah, sekarang posisi kita, sekarang nih yang hadir sini, tahu gak arti fakir? Pak, oh, fakir miskin tahu gak? Nih Bu, perhatiin, fakir itu orang yang memang kebutuhannya sekian. Taruh 1 juta, tapi yang didapati di bawah setengah. Penghasilannya di bawah, berarti berapa itu? Di bawah 500. Itu namanya fakir. Ya, namanya roda berputar, silih berganti, kadang di atas, kadang di tengah, kadang di bawah. Loh, begitu. Kebenaran dia di bawah. Emang begitu dunia. Susah didapetin. Nah, kebutuhannya misalnya sehari, ya, atau enggak dihitungkan sehari, sebulan 1 juta. Cuma dapat 400. Cuma dapat di bawah 500. Nah, dia fakir nih. Kebenaran kita punya zakat. Karena punya toko, ya Haji Rudi nih, tokonya Masya Allah. Biar banyak lagi Insya Allah tokonya. Amin. Dia banyak toko. Waktunya hari itu untuk keluarin zakat. Kasih dong. Ada lagi model kayak begitu, tapi kerabatnya, sepupunya kah, mindonnya kah? Ya, mindon bilang kan? Mindon 3 kali ya bilangnya. Mindon 3 kali. Mindon 2 kali, dia namanya sepupu 2 kali mindon. Ya, udah begitu. Kerabat pokoknya dari engkong yang di ujung sama kita. Ya udah, dia fakir. Berikan lebih. Kepada dia itu lebih utama ketimbang yang lain. Apalagi keluarga dekat kita, apalagi saudari kita, empok kita, adik kita yang janda, lebih lagi kita perhatiin. Ya, maka di antara sebab yang na'udzubillah kita termasuk sebab kena azab neraka, tidak memperhatikan saudara dekat kita dengan urusan keuangannya. Kita alhamdulillah hidup, Allah berikan kenikmatan, misal, ya kan, ibadah enak, semuanya. Kita punya saudara tuh, jande tuh, adik kita nggak diperhatiin. Ini sebab kita bisa disiksa dengan api neraka yang begitu dahsyatnya.
hati-hati. Ya. Kita berikan dia. Oh, dia fakir berarti. Berikan lebih utama kepada dia. Ya. Itu namanya Ada lagi namanya miskin. Nah, miskin kebutuhan dia di atas setengah penghasilannya. Ya, penghasilannya di atas setengah kebutuhannya, nggak sampai sempurna. 1 juta kebutuhannya, cuman dia dapat 700.000. Itu namanya miskin. Dan hanya zakat fitrah cuman setahun sekali. Adapun zakat yang lain ya termasuk nanti lihat dari masalahnya. Kalau dia berkaitan dengan perdagangan berarti tunggu setahun. Ya kan? Kalau nanti barang temuan, barang tambang itu nanti lihat lagi tuh. Makanya langsung nanya-nanya ke guru gitu. Kita dapat nih, tiba-tiba lagi kita gali-gali belakang rumah kita, rumah orang padahal. Gali, taunya ada harta korun. Harta korun sampai ke sini. Nah, itu berarti keluarin zakatnya dulu. Lalu emas, perak, emas yang ada di rumah kita misalnya. Bagi perempuan kalau dia gunain gak wajib zakat. Ya, kalau dia gunain gak wajib zakat. Tapi bagi mereka, nih kebanyakan misalnya sekarang kan orang pada condong beli emas batangan buat ngejaga emas batangan tuh. Nah, uang dia pusing takutlah emas batangan. Berarti disimpan tuh emas. Sedangkan laki nggak boleh pakai emas. Maka nanti setiap tahunnya wajib dikeluarin zakat 2,5%. Paham nggak? Iya, ini jangan diem aja, tanya langsung. Udah sebulan sekali lagi, ya, tanya langsung udah. Jadi fresh langsung. Ini namanya zakat. Wajib mengeluarkan zakat bagi yang punya harta. Tapi kalau enggak, ya udah nggak usah belajar. Buat ente ini nggak wajib belajar ilmu zakat, karena ente sendiri yang ngeluarin zakat, nggak usah wajib. Dan begitu, apapun yang kita diwajibkan oleh Allah, tapi kita nggak mampu, maka tidak wajib untuk mengetahui ilmunya. Itu apa yang nggak wajib sama kita, apa yang nggak mampu sama kita? Yang nggak mampu apa contohnya? Berangkat haji, berangkat nggak mampu kita, nggak wajib belajar ilmu haji. Tuh gitu. Yang mampu sama kita sholat, berarti ente harus belajar ilmu sholat berkaitan apapun dengan sholat. Mau dari cara airnya, mau dari cara kiblatnya, mau dari cara tutupannya, mau dari cara tajwidnya, wajib. Jangan bodoh dalam masalah itu. Harus tahu. Minimal sah Fatihah kita. Betul-betul makhrajnya benar-benar didengerin sama guru langsung. Itu. Ya, begitu aja. Maulid wajib gak? Bacaan maulidnya nggak perlu kita pelajarin, udah duduk aja terus majelis, bakal kita paham. Jadi semuanya itu hal yang dikatakan wajib kalau memang kita diwajibkan dan kita mampu untuk berbuat. Ya, sekarang dikit lagi mau bulan Rejab, ya, dikit lagi nih, udah masuk Rejab kan? Rejab, Sya'ban. Tuh, dikit lagi Ramadan. Berarti hal berkaitan dengan Ramadan dari puasa, dari taraweh,
dari zakat. Benar-benar pelajari. Karena dikit lagi dan kita mampu nanti, insya Allah berikan kesehatan. Ramadan segar, sehat, semuanya ada. Nah, pelajarin itu. Jadi gitu. Haji wajib kan? Enggak wajib sekarang. Nah. Nanti setelah Ramadan, kalaupun juga ini berangkat, itu ente nggak berangkat ya, nggak wajib. Oh aneh pengen umroh, nah udah berarti umrohnya yang wajib, pelajarin lah. Begitu terus. Jual beli, kita mau dagang, harus tahu ilmu jual beli. Jangan asal-asal, harus tahu. Ada hal yang dikatakan batil perjualannya, ada yang dikatakan haram perjualannya, ada yang dikatakan makruh. Jangan sampai kita nanti terjerumus dalam suatu perbuatan yang kita anggap itu baik, padahal di sisi Allah itu adalah suatu keburukan. Na'udzubillah min. Nah, itu. Ya, itu bahasanya. Wa kadzalika al-ilmu bi arkanil haji wa syara'itihi fi nafsihi la yajibu ala ghairil mustati'i. Ya, wajib atas orang yang tidak mampu. Wala 'alal mustati'i hatta ya'zima 'ala safar au 'ala syuru'i fil haji. Itu tadi. Dan tidak wajib bagi orang mampu melainkan ketika dia sudah bertekad untuk jalan. Dia udah tekad untuk jalan atau memang dikit-dikit lagi baru mau jalan nih. Makanya dulu Ji ada apa nih? Manasik ya Ji? Itu dia, wajib. Kalau kita nggak tahu pelajarin, wajib tuh. Ada manasik misalnya di tempat disiapkan, misalnya dari itu kita, ya kan? Nah berarti wajib untuk kita datang, dan sampai enggak. Nah, itu. Kita mampu dari harta, tapi kita nggak mampu dari badan, ya kan? Nah, itu namanya kita badalin orang. Kita udah nggak bisa gerak, udah di kasur, tapi harta banyak, belum haji. Yo, sebagian orang begitu, bisa ke Amerika, bisa ke Lenteng Agung, bisa ke mana tempat, tapi ke Mekah belum pernah. Udah usia 60, keliling dunia saya udah pernah semua, tapi ke Mekah belum. Buat dia wajib hukumnya, wajib pelajarin hal berkaitan haji, sehingga harta yang dia dititipkan oleh Allah betul-betul dijalankan dengan sesuai kehendak Allah. Oh, udah nggak bisa, udah di kursi, udah di kasur, ya udah gantiin orang. Syarat orang yang berangkat kalau jadi hajinya itu dia sudah haji juga. Kalau haji pertama nih, ya Tobri laju sih. Belum ya? Nah, dibadalin nggak sah buat dia. Karena dia belum haji. Imatno, udah ya? Nah, badalin beliau bisa. Tuh. Kalau mau ngebadalin orang, syaratnya harus sudah haji. Kalau haji pertama, yaitu Hajjatul Islam, itu belum sah. Karena buat dia dulu, sibukin diri dia dulu, karena haji waktunya terbatas. Beda sama umroh, kapan waktu. Iya, bisa. Udah jadi rangkaian itu buat satu doang itu. Rangkaian waktunya itu, dari Dzulhijjah, itu buat satu orang. Tapi kalau umroh kan, dia umroh, wajib. Lalu setelah umrah wajib, dia bisa umrahin orang tuh.
umrohin orang tuanya yang udah meninggal, keluarganya yang udah orang yang nggak mampu, dia nggak bisa lagi, udah umroh. Nah itu baru bisa. Wa amal ilmu biwujubi zakati wal haji, ya. Nah ini dia nih. Wa amal ilmu biwujubi zakati wal haji ala kulli muslimin fayajibu ilmu dzalika alal jumlah. Nah, adapun ilmu haji, ilmu zakat atas seluruh orang Islam itu sekedar umumnya aja. Ya kita ini kan, kalau kita belajar fikih kan nanti ada bab sholat. Setelah bab sholat, bab zakat. Ya kan? Masuk tuh bab zakat. Kita dikenalin sedikit-sedikit. Nah itu sekedar aja. Bab zakat, habis itu bab habis bab puasa, bab udah kita sekedar ijmal secara global, kita tahu begitu aja. Untuk paham, ya kita tahu. Tapi untuk wajib, pelajari pertama enggak, karena kita enggak langsung berkecimpung, enggak langsung kita ikut serta untuk melakukan itu. Wa ammal ilmu bi syurutul bai' wasyira' wal muamalat wan nikah. Adapun ilmu yang berkaitan dengan jual beli, jual beli, ya kita nyuruh anak kita belum balik, nih dong beli, jadi belum balik, jual belinya nggak sah, belum balik, nyuruh aja nih ya, beli, ini anak kecil belum balik, syarat jual beli harus ya dia itu balik. Ahli tasarruf namanya dalam masalah ibadah, jual beli, ahli tasarruf, akil balik rasyid. Rasyid ini bisa megang uang sendiri, nggak dikasih sama emaknya 10.000 habis, dipegang, dijaga, bisa sampai 2 hari 3 hari, kan jarang anak bocah begitu. Nah suruh beli begitu, nggak sah jual belinya. Beli, makanan, beli warteg, beli padang, beli sayur mayur, ya kan, bumbu, maknya nyuruh, itu jual belinya nggak sah. Kalau pakai madhab kita itu, madhab Syafi'i. Nah jadi harus belajar dulu tuh. Jangan nantinya kita terjerumus dalam dosa itu. Melainkan apa yang diucapkan jual beli. Kalau umumnya bahwa yang begitu, masih dianggap di orang sini nih orang biasa aja, nggak ada yang tentang model kayak begitu. Anak bocah usia 8 tahun disuruh beli makanan dan sebagainya, nggak ada yang nentang nih, situ udah biasa aja. Itu namanya ya, itu dibolehkan dalam ucapan beberapa ulama, dibolehkan. Ingat deh, ucapan dibolehkan, tapi dalam mazhab Syafi'i nggak sah. Anak kecil disuruh emaknya, disuruh babenya untuk beli, masih kecil, sholat aja nggak wajib, dia jual beli nggak sah. Cuma itu dia tadi, di satu tempat lihat dulu, kalau modelnya anak kecil memang dikatakan udah biasa, itu tempat jual beli biasa aja, Jirudi ya, banyak gak bocah beli, ngutang lagi banyak. Kalau modelnya memang itu jual beli, ya dianggap sudah biasa, itu dikatakan jual beli, maka sah. Ada lagi, jual beli harus pakai sigok. Ke warteg, saya beli nasi beserta ikan, beserta. Saya berikan uangnya. Tuh pembeli ngomong, aku terima uangnya. Ya, begitu jual beli sebenarnya. Nah yang ada apa? Itu biasa kalau dimakan gimana? Buka etalase, ambil aja, makan aja semua, udah selesai, ya kan?
Nggak pakai ngomong, aku beli. Nggak begitu. Langsung dia tanya, nih. Berapa? Langsung dia ngomong. 50.000. Nggak pakai ngomong lagi kita. Aku berikan uang ini. Nggak pakai ngomong. Bener kan? Iya kan? Cuma gitu. Nah terus kalau nggak ngomong begitu, sirotnya aja udah nggak ada, berarti jual belinya batil. Jual belinya, karena yang namanya buyu minal uqud. Apapun jenis yang namanya akad, wajib pakai ijab qabul. Apa itu akad? Jual beli, nikah, itu pakai akad tuh. Harus pakai ijab ya qabri. Anaknya siapa ya? Saya nikahkan kamu, amin. Amin, dari bulan depan nikah langsung. Saya nikahkan kamu dengan anak saya, dengan mas kawin, roti buaya. Dibayar tunai. Nah, dia ngucapin, belajarin dulu, apalin ntar ya. Aku terima nikah. Bener nih, insya Allah jadi ntar. Aku terima nikahnya dan. Itu harus ijab qabul, ada kan? Jual beli juga harus begitu, sama. Nah yang terjadi sama kita ini nggak ada ijab qabul. Makanya di situ dalam mazhab kita nggak sah. Balik lagi, melainkan di situ ada ucapan dari ulama besar yang kita kenal dengan Imam Ghazali, yang beliau membolehkan dengan istilah istijror. Istijror tuh begitu aja, dia tarik. Artinya dia tarik makan, yang pembeli narik apa lagi sekarang lebih dahsyat lagi, jual beli pakai apa itu? Nah, wiris lagi belum. Nggak ada pembelinya, nggak ada pembelian, penjualnya nggak kelihatan. Nanti online lagi, tuh online modelnya begitu lagi. Jadi semuanya itu betul-betul kita perhatikan. Kalau memang kita langsung terbentur dengan perbuatan itu, nggak bakal terbentur dengan perbuatan, melainkan harus didasarkan ilmu. Didasarkan ilmu. Makanya jangan jauh dari ulama, dan juga perhatikan orang yang berilmu, yang ngajarkan kita benar-benar tahu kebutuhan kita. Juga bukan diajarin zikir aja terus, bukan diajarkan fadhail aja terus ya, tanpa kita sadari kita punya istri, kita punya anak yang di situ melakukan haram, tanpa kita sadari di situ salah satu murka Allah yang dengan sebabnya kita tersiksa. Teruslah. Jadi ya. Yang selanjutnya wal muamalat. Nah, muamalat, transaksi apapun, banyak muamalat. Seperti gade. Ada pegadaian kan? Ada lagi itu sih yang gade-gade, sebenarnya bukan gadean tuh. Bukan begitu dalam urusan agama gadean. Gadean itu misalnya aneh datang Haji Rudi nih. Ini aneh punya motor. Ya, nggak boleh ngomong motor dulu. Aneh mau minjem uang. Asalnya begitu. Ada kebutuhan mendesak. Aneh butuh uang, pinjam. Belum ada gadean tuh, belum. Sampai Haji Rudi ngeliat, wah, aneh bingung nih, apa dibalikin, apa enggak nih ya. Ya, yang udah-udah orang hilang aja sama dia. Yang udah-udah hilang aja. Wah, kayaknya harus ada tanda apa? Tanda jadinya harus supaya wasiqah, supaya dia nih benar-benar bisa bayar. Haji Rudi ngomong, terus apa yang bisa aneh pegang supaya ente tepatin untuk lunasin? Ya udah Ji, itu surat SHM aneh
itu motorannya, itu rumahannya. Nah, ditanya sama Jinudi, terus bayarnya kapan? Ya udah, setengah tahun lagi. Nah, ini dia. Itu gadean begitu. Nah, yang ada sekarang gimana gade-gadean tuh? Pertama pakai bunga, yang kedua intinya cuman memang apa namanya, ada keuntungan. Dia nggak bakalan ngasih uang kalau belum kita nyerahkan sesuatu. Itu yang salah. Kita kegadean nih, antum kegadean, antum sering sesuatu dulu baru terima. Gadean nggak begitu. Gadean itu di kelas udah ujung terakhir, kalau udah nggak mentok lagi, anda nggak bakal percaya orang, ya udah. Tapi kalau kita percaya, ya udah nggak ada gadean. Itu yang pertama. Yang kedua, selama gadean, si pemilik uang nggak boleh manfaatkan barang. Ini dia, Haji Rudi manfaatin. Motor dipakai-pakai, mobil dipakai-pakai, itu nggak boleh ditaruh. Kenapa? Karena kalau sudah apa waktu temponya nggak bayar, udah dia yang pegang. Otomatis Haji Rudi yang milikin atas sepakatan awal. Sepakatannya gimana? Kalau emang ente nggak bayar, ya udah ini buat ente, ya udah kelas. Ya kalau balik lagi tuh nanti. Sepakatan awalnya ke situ, ya sudah. Ya. Itu berkaitan dengan gadean, berkaitan dengan wakalah lagi, kita mewakilin orang. Kita berkaitan dengan khiyar dalam masalah buyu, jual beli. Nah, ini semua permasalahan yang sudah jarang dibahas. Yang kitabnya masih ada, gurunya masih ada, cuma tidak sudah lagi dibahas yang begitu-gitu. Ya, begitu juga masalah faraid, ahli waris. Sebelum dibagiin, jangan dibagi dulu. Orang tua wasiat ya, oh wasiat buat masjid Jami Sabilillah nih, mau renov nih, mau 3 tingkat insya Allah. Dia udah wasiat tuh, dia mau kasih berapa M, uangnya banyak, mau kasih nih. Jangan langsung dibagi warisan. Itu wasiat punya orang tua. Tuh, punya orang tuh, jangan dibagiin. Nanti setelah udah wasiat, wasiatnya dia ngomong begitu, sholat jenazah. Apalagi tahlilin di makomane 7 hari 7 malam, itu semua masuk. Udah kelar itu semua, oh dia punya utang tahunya. Nah, ulangin lagi, udah semua, baru itu yang disebut dengan wari. Yang sisa asobah namanya, ini warisan. Ya, sekali lagi ya. Nah, ini semua berkaitan. Wan nikah, juga nikah. Si laki ngomong, lo pergi dah, lo pulang. Lo pulang ke orang tua lo pada. Di dalam hatinya dia ngomong. Artinya dia niat untuk ucapan begitu, pisah, jadi itu. Jadi, jangankan ngomong begitu, bang, makan nggak? Makan sendiri. Bang, makan sendiri. Nah, dia ngomong makan sendiri, congornya gede banget tuh. Hatinya ngomong pengen bisa, niat, bukan pengen ngomong, udah ada hatinya. Ngomong begitu sekali ya. Jadi itu. Jadi ya. Ucapin pertama, ini gampang banget orang. Allahu Akbar, ngucap itu gampang banget udah. Ngomong pas itu gampang. Orang yang begitu dipendem di bawah laut sudah itu ucapannya begitu dipendem. Jangan diungkapin ke permukaan. Masalah sepele, masalah begini gampang ngucapin. Gue ceraiin, gue ya.
Udah ngomong begitu nyesel. Aneh ngomong begitu posisi aneh lagi marah. Tanya dulu, ente marah sadar gak? Sadar aneh ngomong. Jadi yang saat yang marah itu nggak jadi kalau temperamennya tinggi dan dia ketika ucapin dia nggak sadar. Abang tadi udah ngomong, ah iya kagak, enggak, bener, iya, wallahi, waduh, dia nggak sadar, nggak jadi itu. Itu yang disebut dengan tolak ghadban, nggak jadi. Tapi kalau marahnya ketika ucapin dia sadar, jadi. Pertama dia ucapin, kedua dia ucapin, iya kan? Ketiga dia ucap. Ini namanya bainunatul kubra, tolak yang besar, nggak bakalan mungkin kembali selama-lamanya, nggak bakal mungkin. Melainkan ada syarat-syaratnya itu perempuan nikah lagi, lalu punya suami, lalu bergaul sama tuh suami, berhubungan intim, kemudian cekcok begini, cerai. Nah, itu bisa balik lagi. Tapi kalau enggak. Iya. Atau begini, udah diucapin, selesai iddah, nggak ada ngomong rujuk. Nih laki ngucapin, ya kepada si istri, apa anak kita, apa mantu kita, siapa aja pokoknya, dia ngucapin tuh laki kepada tuh istri, aku lepas kamu, kan gitu. Setelahnya berjalan masa iddah, ini laki nggak ngucapin rujuk, aku kembali pada, nggak ngucapin tuh, ya sudah, selesai masa iddah, bisa balik gak? Bisa, tapi harus nikah baru lagi. Nikah baru lagi berarti kesesuaian si istri. Nah, ente nggak bisa nuntut, ya, dek, yuk kita balik lagi, ogah, malu dia ngomong ogah. Hak tuh perempuan berarti, hak tuh perempuan. Kalau udah selesai iddah, si laki mau balik lagi, ya nggak semaunya, harus sesuai. Mau gak tuh istri mau balik? Kalau mau ya udah, pikirin anak udah 12, ya kan, siap. Nah udah banyak udah pikiran, udah dia balik. Baliknya harus akdun jadid, harus pakai akad baru, ya. Fajibu ala man arada dukhul fi syai' minha. Nah, ini kesimpulannya. Kesimpulan yang tadi kita baca. Fayajibu ala man arada dukhula fi syai'in minha an ya'lama hukmallahi fiha. Maka wajib atas setiap orang yang masuk pada sesuatu dari apa yang disebutkan tadi, an ya'lama hukmallah fiha. Dia wajib tahu hukum Allah, apa yang ada di dalamnya, apa yang wajib, yang sunnah, yang haram, dan sebagainya. Wa ma tasihu bihi wa ma tafsudu bihi fi ibtidaiha wa fi dawami 'alaiha. Dan apa yang sah dan apa yang rusak di permulaannya dan yang berkesinambungan terus-menerus atasnya. Mau jual beli, mau pernikahan tadi itu, mau kita sholat. Wala budda lahu min dzalika wa illa, dia harus tahu yang demikian. Kalau tidak, waqa'a fiha yuskhitullaha alaih sya'am abah. Kalau tidak, dia nggak tahu itu, dia akan terjerumus pada sesuatu yang membuat murka Allah atasnya, mau tidak mau. Oh tidak mau, diterjerumus terus dalam dosa, dalam murka Allah, padahal dia demennya zikir, demennya puasa, demennya ibadah malam, tapi dia remehkan tuh hukum Allah dalam jual beli dia remehkan dalam pernikahan dia remehkan tanggung jawab dia sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak. Begini sesuatu yang terjerumus padanya,
yang akan mendatangkan murkanya Allah. Sya'am aba, mau tidak mau. Fa innal jahil muta'arrid bi jahlihi li sakhatillah wa lil wuqu' fil halak ala kulli hal wa kaifa la yakun kadzalik. Nah, maka sungguh orang yang bodoh dalam hukum Allah itu muta'arrid, menyodorkan dirinya untuk murka Allah, ya, dan terjerumus dalam kehancuran atas setiap keadaan. Bagaimana tidak bisa itu terjadi? Ya, artinya bagaimana dia didatangkan murka Allah, sedangkan dia melakukan ibadah, melakukan muamalat tanpa dilandaskan ilmu. Warabbama ya'taqid, sampai sini dulu. Wallahu a'lam bissawab. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma bis